tuntasan. Oke, kita melihat yang pertama. Pada dasarnya, keluarga itu merupakan kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, dan rohani. Lebih lanjut lagi, sebenarnya keluarga bertujuan untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai anggota dari masyarakat yang luas dan terbatas. Dasar dari keluarga itu apa? Dasar dari keluarga adalah ikatan perkawinan antara ayah dan ibu. Ini yang menjadi jawabannya. Ini perlu kalian ingat. Oke? Dalam menanamkan keutamaan-keutamaan sosial, misalnya perhatian terhadap sesama, rasa tanggung jawab, sikap adil dan bertenggang rasa, sangat tepat. Penanaman ini lebih tepat apabila dimulai dari keluarga. Penanaman pendidikan awal itu permulaannya ada dalam keluarga. Menurut Matius bab 19 ayat 1 sampai 6, di sana diceritakan tentang pandangan Yesus terhadap perceraian. Yesus tidak menghendaki orang yang sudah menikah melakukan perceraian. Karena manusia diciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berpasangan dan untuk saling melengkapi. Di dalam sakramen perkawinan Katolik, Allah telah menjadi saksi dan merestui kebersatuan mereka. Maka dari itu, Gereja Katolik tidak pernah menceraikan perkawinan. Hal ini didasari oleh prinsip apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nomor selanjutnya, Gaudium et Spes, artikel ke-52, mencatat tentang pentingnya keluarga. Di sana dituliskan bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntutlah komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Dengan demikian, apabila kita analisa, bisa dikatakan bahwa di dalam keluarga sebenarnya amat dibutuhkan kehadiran ayah dan perawatan ibu di rumah. Surat Apostolik Familiaris Consortio yang diterbitkan tahun 1981 antara lain mengatakan bahwa keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman, tempat harapan, dan cinta kasih Kristiani ditanam dan dikembangkan di dalam generasi muda. Maka dari itu, berkaitan dengan kehidupan rohani keluarga, orang tua harus selalu memberi teladan. Bukan hanya perintah, tetapi juga teladan yang utama. Kitab suci Al-Quran menggunakan istilah mitsakon kolidon berkaitan dengan perkawinan. Pertama-tama, mitsakon kolidon ini dipakai untuk perjanjian Allah dengan para nabi atau rasulnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7, dikatakan mitsakon kolidon itu adalah sebutan untuk perjanjian Allah dengan para nabi. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan umat Israel di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Dan perjanjian nikah
di dalam surat An-Nisa ayat 21. Nah, arti dari kata mitsakon kolidon itu sebetulnya apa? Artinya adalah perjanjian yang teguh, bukan perjanjian yang sembarangan. Perkawinan sakramental merupakan tanda cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gerejanya. Dengan demikian, suami di dalam mencintai istrinya harus meneladani cinta Allah kepada umatnya. Begitu juga sebaliknya. Ajaran seperti inilah yang mencirikan perkawinan Katolik yang monogami dan tidak terceraikan. Berikut ini ada suatu permasalahan perkawinan. Misalnya, Anton menikah dengan Indah yang sudah berjalan 5 tahun. Pada suatu saat, Anton jatuh sakit dan kesulitan mencari nafkah untuk keluarga. Maka dari itu, Indah akhirnya menghadap Romo untuk mengajukan gugatan perceraian. Apabila dihubungkan dengan ciri perkawinan Katolik di atas, yang monogami tadi, dan tidak terceraikan, maka tanggapan Romo yang tepat adalah menolak gugatan Indah. Karena harus meneladan cinta Allah yang tidak pernah terceraikan. Cinta Allah terus-menerus. Walaupun manusia dalam keadaan ABCD, Allah tetap mencintai manusia. Ini yang harus diteladan dalam perkawinan Katolik. Sakramen perkawinan bukanlah hanya suatu upacara perkawinan di gereja. Akan tetapi, suatu perjalanan terus-menerus selama pasangan itu hidup. Maka dari itu, sebenarnya upacara perkawinan di dalam gereja itu hanya merupakan suatu new beginning dari suatu perjalanan. A new beginning time, permulaan dari suatu perjalanan dalam perkawinan atau keluarga tersebut. Penyelidikan sebelum perkawinan dalam prakteknya disebut dengan penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah atau valid dan layak atau licit. Karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan ini tidak layak. Pendapat yang tepat sebagai orang Katolik tentang penyelidikan kanonik itu bagaimana? Sangat bermanfaat karena untuk melihat lebih detail dari halangan pernikahan. Kalau tidak dilihat dahulu, nanti setelah nikah kemudian ada halangan, akan malah berabe. Maka sangat tepat apabila diadakan penyelidikan dahulu. Perkawinan Katolik bisa jadi dibatalkan atau tidak bisa dilaksanakan apabila dijumpai halangan perkawinan. Halangan ini amatlah permanen, sehingga tidak ada usaha yang bisa ditempuh untuk melangsungkan sakramen perkawinan tersebut. Jadi ini sudah tetap halangan ini. Tidak akan bisa diadakan usaha lagi untuk melangsungkan sakramen perkawinan. Nah, berdasarkan analisa Anda, halangan apa saja yang masuk di dalam kelompok ini? Di dalam halangan yang permanen ini. Nah, menurut Gereja Katolik, halangan yang permanen ini adalah impotensi. Yang kedua, keturunan. Dan yang ketiga, ikatan perkawinan sebelumnya. Kalau masih punya ikatan perkawinan sebelumnya, maka ini jelas permanen tidak bisa dilaksanakan sakramen perkawinan.
Halangan perkawinan selanjutnya, sesuai dengan tradisi gereja Katolik, ada yang bisa dipecahkan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan yang harus menunggu dispensasi dari tahta suci. Ya. Jadi dispensasi ini yang bisa memberikan hanya tahta suci. Ini dikelompokkan ke dalam halangan perkawinan apa saja, yaitu tahbisan, yang kedua halangan religius, dan kejahatan. Tahbisan itu kalau sudah ditahbis menjadi imam. Religius ini para biarawan-biarawati yang sudah kaul kekal. Dan kejahatan ini misalnya ada kong kali kong untuk misalnya membunuh mungkin mantan suami atau mantan istri. Lanjut. Di dalam perkawinan, suami istri sama-sama berupaya mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dimensinya. Justru karena itu, gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman. Mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir batin suami istri. Juga tentang pendidikan anak-anak dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, gereja Katolik pernah juga meresmikan perkawinan campur. Apabila kita analisa, ternyata pasangan tadi yang diresmikan perkawinan campur dengan pemberkatan, karena pasangan tersebut sudah mendapatkan dispensasi dari mana? Mereka sudah mendapat dispensasi dari uskup. Tidak harus ke tahta suci. Oke? Kanon 1083 artikel yang pertama. Di sana dikatakan, laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Suatu ketika ada seorang siswa SMP yang menghamili temannya yang sama-sama berusia 15 tahun. Mereka Katolik semua. Dari peristiwa ini otomatis keluarga mengharapkan perkawinan diresmikan. Karena tergolong halangan usia, akan tetapi terdesak oleh situasi, maka gereja berani meresmikannya. Nah, apabila kita analisa lagi, ternyata pasangan tersebut juga sudah mendapatkan dispensasi dari cukup dari uskup, tidak perlu ke tahta suci. Ya. Halangan perkawinan ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang tidak bisa mendapat dispensasi, yaitu tadi adalah halangan impotensi, nikah keturunan, dan ikatan perkawinan sebelumnya, itu masuk dalam kelompok yang tidak boleh diteruskan perkawinan. Nggak bisa ada dispensasi. Kelompok yang kedua, dispensasi dari tahta suci, yaitu tahbisan, religius, dan kejahatan. Sedangkan ada 6 lagi halangan perkawinan yang bisa dispensasi cukup dari keuskupan. Contohnya yaitu tadi keturunan. Tadi berkaitan usia. Juga perkawinan campur. Dan ada 4 yang lain. Kalian buka materi lagi. Lanjut. Menurut Konsili Vatikan kedua, anak atau keturunan merupakan mahkota cinta dari bapak dan ibunya. Kebahagiaan bukan tujuan, tetapi merupakan hadiah cuma-cuma. Karena mencintai teman hidupnya,
hubungan seksual hendaknya dilihat sebagai suatu dorongan yang kuat untuk mengabdi kepada kepentingan pasangan daripada untuk kepentingannya sendiri. Hubungan seksual merupakan bahasa cinta, bukanlah nafsu belaka. Jadi tujuan dari perkawinan adalah yang utama, yaitu membantu satu sama lain dengan saling pengertian.